Dua sahabat sedang berada di toilet. Obed dan Jono, tanpa sengaja si Obed melihat anunya si Jono. Obed bertanya, "Bro, kenapa barang lu ujungnya biru lebam gitu?" "Bini gue, bro," jawab Jono. Obed bertanya lagi, "Gila, diapain bro sampai biru begitu?" "Gak diapa-apain. Hanya diolesin tinta pilkada, katanya supaya nggak nyoblos lagi di tempat lain," jawab Jono. Esto es lo que le va a pasar a todos ustedes que no hacen caso. Esta es una advertencia para todos ustedes. ¡No! Te dije que te lavaran la boca. Not bad, decime. Uf. Kita zikre barang. Z tymi babami to się nie da. Waktunya balas dendam. Eits, tak boleh dendam-dendam. Orang baik yang tersakiti itu memaafkan. Selibau. That was so fun. I think this is hers.
Jono berlari masuk ke sebuah warung makan dan berteriak dengan marah. Siapa anak nakal yang mencoret-coret mobil saya dengan cat warna hijau? Seorang pria besar bertato mendekatinya dan berkata, "Saya yang melakukan. Ingin mengeluh kepada saya?" "Tidak," kata si Jono. "Anu Pak, saya hanya ingin Mas tahu bahwa lapisan cat yang pertama sudah mulai kering." Jono naik busway dan duduk di sebelah ibu muda cantik. Kebetulan ibu muda itu baru mulai menyusui bayinya. Tapi ketika si ibu muda mau menyusui, si bayi menolaknya. Si ibu muda berkata, "Ayo sayang diminum, ntar mama kasih sama Om Yaji di sebelah loh." Jono melirik ibu itu sambil tersenyum. 10 menit kemudian, bayi masih saja tidak mau minum ASI. Si ibu muda membujuk lagi. "Ayo dong sayang diminum susunya, nanti mama kasih Om yang di sebelah beneran loh." Karena tidak tahan merasa dipermainkan, tiba-tiba si Jono yang dari tadi duduk di sebelah ibu muda, itu pun angkat bicara langsung dan lantang kepada si ibu muda. "Hei, dengar baik-baik ya Mbak, tolong Mbaknya cepat ambil keputusan. Saya mestinya sudah turun di 4 halte, sebelumnya tidak jadi-jadi, cuma nungguin jadi dikasih ke saya. Apa tidak sih susunya?"漫漫的天涯路是你的漂泊。你们这些女人反应太慢了。不要溜了。出来的小心啊！看这马又翻在这。漫漫的天涯路是你的漂泊。你们这些女人反应太慢了。不要溜了。出来的小心啊，可任谁你？当年我铁骨峥嵘手握手。给这个不准备着。快快快哎，骑电动车不能拉人，知不知道？下。开始啊！下来！Jono yang adalah seorang pemuda desa diindikasikan kena stroke ringan. Dengan nada tinggi, Jono berkata kepada dokter yang memeriksanya. Jono bertanya pada dokter, "Penyakit apa yang ada di dalam diri saya, dokter?" "Stroke," jawab dokter.
Jono menjawab, "Apakah dokter sudah gila? Masa penyakit saya sampai 1 truk?" Pak Anto yang baru pulang dari kantor segera disambut oleh anaknya. "Ayah, tadi ada tamu mencari ayah. Katanya, ayah dan dia pernah sama-sama satu kelas waktu SD," cerita anaknya. "Oh ya? Bagaimana ciri-ciri orang tersebut?" Pak Anto bertanya dengan penasaran. Anaknya berpikir sejenak lalu menjawab, "Gemuk, botak, dan berkumis." "Mustahil, waktu SD. Ayah tidak memiliki teman yang botak dan berkumis. Kalau gemuk sih, ada." Jono duduk di kelas 2, dan ketika sedang mengikuti pelajaran, ia melihat keluar jendela dan melihat 2 anjing sedang kawin di halaman sekolah. Dia melompat dan berteriak, "Hei, teman-teman, lihat itu!" Ibu guru segera berlari ke jendela dan menutup tirai jendela kelas. Seorang gadis kecil di barisan depan berkata, "Guru, apa yang anjing itu sedang lakukan?" Guru mengatakan bahwa anjing di atas patah kaki depannya dan anjing di bagian bawah itu membantu dia pulang. Jono kemudian berkata, "Bu Guru, bukankah itu seperti kehidupan? Anda mencoba untuk membantu seseorang keluar, dan akhirnya malah ditusuk dari belakang?" Suatu ketika ada seorang wartawan sedang meliput peristiwa kecelakaan. Karena banyak orang yang mengerumuni lokasi kecelakaan, wartawan tersebut tidak dapat menerobos untuk melihat korban dari dekat. Setelah berpikir keras, wartawan itu mendapat ide. "Minggir-minggir semua, saya ayah korban," ia berseru. "Saya minta jalan." Benar saja, kerumunan itu membiarkan dia lewat. Semua mata terarah kepada wartawan tersebut. Wartawan itu dengan gagahnya berkata dalam hati, "Berhasil juga." Ketika sampai di tengah kerumunan, ia terpana melihat seekor anak monyet tergeletak tak berdaya. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya bahwa adalah penting bagi kita untuk membuat orang lain senang. "Sekarang, anak-anak," kata guru itu, "siapakah yang sudah membuat orang lain menjadi senang? Ayo ceritakan kepada teman-temanmu." Seorang anak kecil berkata, "Saya Bu Guru. Kemarin saya sudah membuat seseorang merasa senang." "Oh ya, siapakah orang yang sudah kau buat senang itu, Jono?" tanya Bu Guru. "Oma saya, Bu. Kemarin saya diajak ke rumah Oma dan saya main di kamarnya selama 3 jam. "Lalu apa yang terjadi?" tanya gurunya. "Lalu saya bosan dan berkata, 'Oma, saya mau pulang.' Lalu Oma saya bilang, 'Bagus sekali, Oma senang kalau kamu pulang. Kenapa tidak dari tadi pulangnya?' Suatu hari, seorang anak memanjat pohon mangga, hendak mencuri mangga. Tiba-tiba, ia kepergok sama yang punya pohon. Pemilik pohon berkata, 'Hei, sedang apa kamu di situ?' Anak itu menjawab dengan gugup, 'Anu Pak, saya lagi cari sarang burung.' 'Buat apa?' tanya pemilik pohon. Anak tambah gugup. 'Buat bikin rujak, Pak.' Seorang anak laki-laki masuk ke tempat lokalisasi dan mengatakan dia ingin pramuria yang terinfeksi AIDS. Petugas di meja resepsionis mengatakan untuk ke kamar nomor 9. Dia pergi ke kamar dan melakukan urusannya. Ketika ia meninggalkan wanita di resepsionis, bertanya kepadanya, "Mengapa ia ingin terinfeksi AIDS?" Anak itu menjawab, "Ketika aku pulang, aku akan tidur dengan babysitter, lalu ayahku akan tidur dengan babysitter, dan ayah akan tidur dengan ibuku. Kemudian di pagi hari ibu akan bercinta dengan tukang susu dan bajingan itu yang menabrak mati anjingku. Hari ini jadwal pelajaran bahasa Inggris." Ibu guru bertanya kepada beberapa murid, "Apa bahasa Inggrisnya pintu, Din?" tanya Bu Guru pada Udin. "Door, Bu," jawab Udin sambil ngemut pensil. "Kalau buka pintu apa? Open the door, Bu." "Pinter sekali kamu. Terus kalau pintunya nggak dibukain, apa coba bahasa Inggrisnya, Din?" "Gedor-gedor, Bu." Suatu hari, seorang anak memanjat pohon mangga, hendak mencuri mangga. Tiba-tiba, ia kepergok sama yang punya pohon. Pemilik pohon berteriak, "Hei, sedang apa kamu di situ?" Anak itu menjawab dengan gugup, "Anu Pak, saya lagi cari sarang burung." Pemilik pohon lanjut berteriak, "Buat apa, Nak?" Anak itu dengan santainya menjawab, "Ini Pak, buat bikin rujak." Jono berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak ingin pergi ke sekolah hari ini." "Kenapa tidak mau, Nak?" balas ayah Jono. Jono berkata,
Salah satu ayam di peternakan sekolah mati minggu lalu, dan kami makan sup ayam pada hari berikutnya. Lalu 3 hari yang lalu salah satu kambing mati, dan kami makan sate kambing keesokan harinya. Ayah Jono bertanya lagi, "Tapi kenapa kamu tidak pergi hari ini?" Dengan sedih Jono menjawab, "Karena guru bahasa Inggris kami meninggal kemarin." Malam sebelum pernikahannya, calon pengantin perempuan berbicara dengan ibunya. "Mam," katanya, "aku ingin Mama untuk mengajariku bagaimana untuk membuat suami baruku bahagia." Ibu mengambil napas dalam-dalam dan mulai, "Ketika 2 orang mencintai, menghormati, dan saling menghargai satu sama lain, bercinta bisa menjadi hal yang sangat indah. Aku tahu bagaimana caranya bercinta, Mam." Calon pengantin itu merasa terganggu. "Aku ingin Mama mengajariku bagaimana membuat nasi goreng yang lezat." Seorang suami dan istri berusaha untuk mengatur sebuah password baru untuk komputer mereka. Suami berkata, "Ketik saja, anuku." Seketika istrinya tertawa keras karena di layar komputer itu muncul tulisan, "Error, panjang tidak cukup." Udin sedang menggoda Rahma. "Hai cantik, boleh kenalan?" "Boleh dong. Namanya siapa?" "Nama saya Rahma, Bang." "Wah, namanya secantik orangnya." "Makasih, Bang." "Boleh tahu nama panjangnya?" "Rahmadan Sucipto." Udin pun lari terbirit-birit. Suatu malam, pasangan berada di tempat tidur dan suami membelai lengan istri mereka. Istri bangun dan ia mengatakan kepadanya, "Aku minta maaf, tapi aku punya janji dengan dokter kandungan besok dan saya ingin tetap bersih." Sang suami kembali ke sisi tempat tidurnya dan mencoba untuk tidur. Beberapa menit kemudian, ia mendekat ke istrinya lagi. Dia berbisik padanya, "Apakah kamu juga ada janji dengan dokter gigi besok?" Ada cerita seorang ibu yang sedang hamil 9 bulan. Setelah diperiksa dokter, ternyata akan punya 3 bayi kembar. Di suatu saat ketika si ibu hamil sedang istirahat, ketiga bayi dalam kandungan asik ngobrol. Bayi yang pertama, "Andaikan aku sudah dilahirkan di dunia dan jika aku sudah besar, cita-citaku aku ingin jadi arsitek pembangunan. Akan aku bangun ruangan ini yang lebih besar biar tidak sumpek lagi untuk kita bertiga." Bayi yang kedua, "Aku sih kepingin jadi PLN, biar ruangan ini tak jadi gelap." Bayi yang ketiga menyahut, "Kalau aku kepingin jadi polisi, soalnya aku ingin menangkap penjahat berkepala botak yang sering keluar masuk dan meludahi kita bertiga di ruangan ini." Jono yang berbadan gemuk ditanyai apa hal positif dari orang yang gemuk. Jono menjawab, "Pertama, orang gendut dosanya lebih sedikit. Buktinya, jarang orang gendut jadi maling karena mereka sadar gampang ketangkap. Kedua, orang gendut menyejukkan dunia. Buktinya, ketika matahari terik orang kurus akan berlindung di balik tubuh orang gendut. Ketiga, orang gendut lebih disayang orang tua. Buktinya, lihat aja balita yang gendut biasanya lebih disukai ketimbang yang kurus." "Aduh anak capa nih, endut amat," sambil cubit pipi. Yang keempat, orang gendut itu keren. Buktinya, keluar dari mobil mewah pasti langsung dikira big boss. Tetapi kalau orang kurus yang keluar dari mobil mewah, pasti disangka sopir. Jono sedang menggoda Rahma. "Hai Neng, boleh kenalan?" "Boleh dong. Namanya siapa Neng?" "Nama saya Rahma, Bang." "Wah, namanya secantik orangnya." "Makasih, Bang. Boleh tahu nama panjangnya?" "Rahmadan Sucipto." Jono pun lari terbirit-birit. Suatu ketika Jono ditanyai tentang kebiasaannya merokok. Inilah jawaban dari Jono. 1. Menjalin keakraban dengan dokter spesialis paru-paru, jantung, dan kanker. 2. Membantu mengurangi kepadatan penduduk dunia. Dan yang ketiga, menambah jumlah penghasilan penjual rokok. Seorang pengacara muda yang mengambil alih praktik ayahnya bergegas pulang dengan gembira pada suatu malam. "Ayah, dengarkan," dia berteriak. "Aku akhirnya membereskan kasus dari Pak Bob yang sudah tua itu." "Membereskannya?" seru ayahnya yang heran. "Wah, kamu kok bodoh sekali. Kita ini hidup dari uangnya Pak Bob selama 5 tahun terakhir."
Seorang anak berusia 7 tahun duduk di bangku taman sambil makan coklat. Pria asing yang duduk di sampingnya berkata, "Makan banyak coklat buruk bagi kesehatan kamu." Anak itu menoleh dan menjawab, "Kakek buyut saya hidup sampai 100 tahun." Pria itu bertanya, "Ia suka makan coklat?" "Tidak, hanya saja ia tidak suka ikut campur urusan orang lain." Suatu kali seorang raja minyak dari Timur Tengah bertemu dengan Jono. Kemudian terjadilah percakapan antara mereka. "Istri Anda cantik sekali. Boleh nggak saya tukar dengan emas seberat tubuhnya?" kata Raja Minyak. Jono menjawab, "Beri saya waktu beberapa hari." "Apakah Anda mau pikir-pikir dulu?" tanya Raja Minyak. "Bukan, mau saya gemukkan istri saya dulu," jawab Jono. Suatu ketika, Jono sedang mengobrol dengan temannya Parjo. "Kemarin saya pergi ke dokter, tetapi baru sebentar saya diusir oleh dokter itu," kata Jono. Parjo bertanya, "Memangnya kenapa kamu diusir, John?" Jono menjawab, "Dokter tanya, apa kamu punya gula?" Saya jawab, "Dokter kok mau tahu urusan dapur saya? Mau punya gula atau tidak? Mau punya garam atau tidak? Terserah saya." Jono menerima berita bahwa kakeknya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Lalu si cucu pun pergi memberitahukan berita itu pada neneknya. Jono berbicara dengan hati-hati karena takut neneknya mengalami serangan jantung. "Nek, ada berita penting, tetapi nenek jangan kaget ya," kata Jono. Nenek berkata, "Tenang saja, John, memangnya ada berita apa?" "Kakek kecelakaan mobil dan meninggal di tempat," kata Jono. "Ha? Apa? John, bisakah nenek pinjam HP kamu sebentar?" Jono berkata, "Mau telepon siapa, Nek?" Nenek menjawab, "Nenek cuma mau mengubah status hubungan di Facebook dari married menjadi single." Ada satu orang ini pergi ke klinik dokter. Dokter masuk dan mengatakan, "Selamat siang, Pak. Anda di sini untuk periksa apa?" Pria itu menjawab, "Dok, selama seminggu saya berwarna oranye. Hal itu mulai membuat saya takut, jadi saya datang ke sini." Dokter kemudian bertanya, "Apa yang telah Anda lakukan sepanjang minggu ini?" Pasien itu mengingat dan menjawab, "Saya libur dan duduk-duduk menonton video biru sambil makan Cheetos." Seorang kakek menyalakan TV. Ketika memencet channel 1, muncul film Beranak dalam Kubur. Kemudian dia memindah ke channel 2, muncul pemutaran film Pocong Kesurupan. Pindah lagi ke channel 3, muncul film Sundel Bolong. Pindah ke channel 4, diputar film Kuntilanak. Lalu pindah lagi ke channel 5, dan diputar film Suster Ngesot. Si kakek marah, lalu memanggil cucunya. "Jono, coba kamu cek itu antena TV menghadap kemana?" tanya kakek. Jono menjawab, "Hadap ke kuburan, kek." "Pantas saja filmnya horor semua. Coba kamu arahkan ke Koramil, siapa tahu ada film Rambo," kata kakek. Seorang kakek menyalakan TV. Ketika memencet channel 1, muncul film Beranak dalam Kubur. Kemudian dia memindah ke channel 2, muncul pemutaran film Pocong Kesurupan. Pindah lagi ke channel 3, muncul film Sundel Bolong. Pindah ke channel 4, diputar film Kuntilanak. Lalu pindah lagi ke channel 5, dan diputar film Suster Ngesot. Si kakek marah, lalu memanggil cucunya. "Jono, coba kamu cek itu antena TV menghadap kemana?" tanya kakek. Jono menjawab, "Hadap ke kuburan, kek." "Pantas saja filmnya horor semua. Coba kamu arahkan ke Koramil, siapa tahu ada film Rambo," kata kakek. Jono dan Yanto adalah dua sahabat dekat. Suatu kali Jono bertanya pada Yanto, "Kenapa aku tidak boleh pulang bersamamu, Yan?" tanya Jono. "Habis kamu tidak berguna sih," kata Yanto. "Bagaimana kamu bisa menilai seperti itu?" tanya Jono lagi. Yanto menjawab, "Minggu lalu aku menurunkan kamu di jalan. 100 meter kemudian aku dihentikan petugas kebersihan dan didenda serta diperingatkan, jangan dibuang sembarangan." Pak Jono mendapatkan sekretaris baru bernama Jenny. Dia masih muda, cantik, manis, dan sopan. Suatu hari sang sekretaris melihat resleting celananya Pak Jono terbuka. Setelah meninggalkan ruangan dia berkata, "Pak Jono, Anda tahu pintu barak Anda terbuka?"
Dia tidak segera memahami ucapannya, tapi kemudian ia melirik ke bawah dan melihat zipernya terbuka. Dia memutuskan untuk bercanda dengan sekretaris barunya. Dia memanggilnya dan bertanya, "Nona Jenny, ketika Anda melihat pintu barak saya terbuka pagi ini, apakah melihat prajurit berdiri tegak?" "Tidak ada, Pak Jono," jawabnya dengan manis. "Semua yang saya lihat adalah hanya seorang veteran cacat yang duduk di 2 tas ransel tua." Suatu hari Jono berkata kepada istrinya, "Aku nggak ngerti, kenapa kamu begitu cantik tapi sekaligus begitu bodoh," kata Jono. "Biar aku jelasin, Tuhan menciptakan aku begitu cantik agar kamu bisa jatuh cinta sama aku, dan Tuhan menciptakan aku begitu bodoh agar aku bisa jatuh cinta sama kamu." Untuk ulang tahunnya, Jono kecil meminta sepeda baru. Ayahnya berkata, "Nak, kami akan memberimu 1, tapi rumah ini belum lunas dan masih menyisakan utang 1 miliar rupiah dan ibumu baru saja kehilangan pekerjaannya. Tidak mungkin kita bisa membelinya karena gaji ayah hanya cukup dipakai untuk membayar angsuran rumah." Keesokan harinya, sang ayah melihat Jono kecil menuju pintu depan dengan sebuah koper. Jadi dia bertanya, "Nak, kamu mau pergi kemana?" Jono kecil memberitahunya, "Saya sedang berjalan melewati kamar ayah tadi malam dan mendengar ayah memberitahu ibu bahwa ayah mau keluar. Lalu aku mendengar ibu menyuruh ayah menunggu karena dia juga mau ikut keluar. Dan saya tidak tahu harus bagaimana jika tinggal di sini sendirian dengan hutang 1 miliar rupiah dan tidak ada sepeda." Seorang wanita tua masuk ke kantor dokter gigi. Setelah menanggalkan semua pakaiannya, kemudian dia membuka kedua pahanya. Dokter gigi berkata, "Saya pikir ibu masuk ke ruangan yang salah. Dokter memasang gigi suami saya pekan lalu," kata ibu tua itu sambil menunjuk ke pangkal pahanya. "Sekarang Anda harus mencabutnya." Seorang pria tua masuk ke apotek, meminta 2 pil obat kuat, dan meminta kepada apoteker untuk memotongnya jadi 2. Apoteker mengedipkan mata padanya. "Oke, tetapi apakah Anda menyadari bahwa dosis seperti itu tidak akan efektif?" Orang tua itu berkata, "Dengar, Nak, aku berusia 80 tahun. Aku tidak ingin mengkonsumsinya untuk berhubungan intim. Aku membutuhkan obat itu agar anu saya cukup keras, sehingga saya tidak pipis di sepatu saya." Suatu hari Jono bertemu dengan temannya Udin. "Laptop baru tuh, John?" tanya Udin. "Iya, emang baru, Din," jawab Jono. Udin bertanya, "Dapat dari mana?" "Hadiah lomba lari," jawab Jono. Udin bertanya lagi, "Oh ya, siapa saja pesertanya?" Jono menjawab, "Saya, polisi, dan orang yang punya laptop." Berikut ini percakapan seorang warga Amerika yang menelpon 911. "Halo 911, bisa tolong saya?" katanya. "Ya, ada apa?" kata petugas. Pria itu menjawab, "2 gadis berkelahi memperebutkan saya." Operator 911 menjawab, "Apa masalahnya buat Anda?" Pria itu menjawab, "Yang jelek yang menang." Ini hari pertama Jono masuk taman kanak-kanak. Bu guru bertanya, "Jono, berapa umur kamu sekarang?" 4 tahun, Bu guru, jawab Jono. Bu guru lanjut bertanya, "Kalau umur ayahmu berapa?" "Sama dengan saya, Bu guru," kata Jono. "Kok bisa sama dengan kamu?" tanya Bu guru. Jono menjawab, "Iya, Bu guru, kan dia menjadi ayah saat aku lahir." Jono adalah orang kaya baru di desanya. Dia menyombongkan bahwa dirinya adalah orang yang peka akan kemajuan zaman. Dia membeli komputer, ponsel, televisi, dan radio. Barang-barang itu dipamer-pamerkan kepada para tetangga di sekitarnya. Barang-barang itu sudah bisa digunakan semua kecuali ponselnya. Jono mendatangi toko yang menjual ponselnya dan mengajukan komplain. "Mbak, kok ponsel saya tidak bisa dipakai?" tanya Jono. Penjaga toko menjawab, "Wah, di tempat Anda mungkin belum ada sinyal, Mas." Jono menjawab, "Oke, kalau begitu saya beli sinyalnya sekalian." Suatu hari yang cerah, datanglah seorang laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. "Loh, kenapa telinga Anda, Pak?" tanya dokter. Pasien menjawab, "Begini, Dok, tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering.
Karena refleks, pada saat itu setrika yang saya pegang saya tempelkan ke telinga kiri saya, Dok. Oh, jadi begitu, Pak. Saya paham keluhan Anda. Terus kalau telinga Bapak yang kanan kenapa? Tanya dokter lagi. Pasien itu menjawab, nah itu dia, Dok. Bodoh itu nelpon lagi. Mary, seorang wanita yang merupakan warga baru, dengan panik mendatangi ketua RT. Ketua RT tersebut bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Oh, Pak RT, saya punya berita buruk. Suami saya meninggal tadi malam, kata Mary tersebut. Oh ya, saya turut berduka cita, Bu. Katakanlah, apakah dia punya permintaan terakhir sebelum meninggal? Kata Pak RT. Iya, Pak, jawab Mary. Apa yang dia katakan? Tanya Pak RT. Dia berkata, please Mary, letakkan pistolnya. Guru meminta Jono untuk menggunakan kata pasti dalam sebuah kalimat. Jono menjawab, Pak Guru, apakah kentut menghasilkan ampas? Guru berkata, tentu saja tidak, Jono. Jono menjawab, kalau begitu, saya sudah pasti sedang buang air besar di celana. Jono telah menerima telepon dari pengacaranya, bersikeras agar mereka segera bertemu. Dia tiba di kantor pengacara itu dan masuk ke kantornya. Apakah Anda ingin berita kurang baik dulu atau berita sangat buruk? Tanya pengacara. Ya, jika itu adalah pilihanku, kurasa aku akan menerima yang kurang baik terlebih dulu. Istri Anda menemukan sebuah foto senilai 5 miliar rupiah. Itu berita kurang baiknya? Jono tercengang. Jika Anda menyebut itu kurang baik, saya tidak sabar untuk mendengar berita sangat buruk itu. Kabar sangat buruknya, foto itu berisi Anda dan sekretaris Anda. Sepasang suami istri menemukan sebuah sumur tua ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Suaminya membungkuk, membuat permintaan dan memasukkan uang koin. Istrinya juga membuat permintaan, tetapi dia terlalu membungkuk, jatuh ke dalam sumur dan tenggelam. Suaminya tertegun sejenak, tetapi kemudian tersenyum. Wow, ternyata benar-benar berhasil. Lisa yang berusia 8 tahun membawa rapornya pulang dari sekolah. Nilainya bagus, kebanyakan A dan beberapa B. Namun, gurunya telah menulis di bagian bawah. Lisa adalah gadis kecil yang cerdas, tetapi dia memiliki satu masalah. Dia berbicara terlalu banyak di sekolah. Saya punya ide untuk saya coba, yang menurut saya dapat menghentikan kebiasaannya itu. Ayah Lisa menandatangani rapornya, meletakkan catatan di belakang. Tolong beritahu saya jika ide Anda berhasil pada Lisa. Karena saya ingin mencoba pada ibunya. 2 orang teman tengah bercakap-cakap tentang pekerjaan. Saya tidak mengerti mengapa mereka menolak saya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin menjadi pengacara karena saya menghormati hukum, bahwa saya akan memberikan hidup saya untuk konstitusi, dan bahwa saya menginginkan keadilan untuk klien saya. Apa yang kamu katakan kepada mereka? Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya ingin menjadi pengacara karena garis tangan saya. Garis tangan kamu? Maksud kamu apa? Nah, karena saya bisa melihat ke garis tangan saya, berarti saya sedang tidak pegang uang alias bokek. Saat tahun baru Imlek, seorang nenek sedang memberikan arahan kepada cucunya yang sudah berkeluarga yang akan datang mengunjunginya bersama dengan istrinya. Nenek kan sekarang tinggal di apartemen baru. Kamu masuk ke pintu depan apartemen. Bilang ke satpam mau kunjungi nenek di apartemen Nina Wan. Ada tombol merah besar di lobi. Dengan siku kamu tekan tombol 901. Nenek akan membuka akses pintu agar kamu bisa masuk. Masuklah dan lift ada di sebelah kanan. Masuk dan dengan siku kamu tekan tombol lantai 9. Saat kamu keluar, apartemennya ada di sebelah kiri. Dengan siku kamu tekan bel pintu nenek. Jelas? Nenek, kedengarannya mudah, tapi kenapa aku menekan semua tombol ini dengan sikuku? Apa? Apakah kamu datang hanya dengan tangan kosong? Jono kecil berjalan di dalam rumah ketika orang tuanya sedang kuda-kudaan
dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Ayahnya berkata, "Kami sedang bermain kartu, dan ibumu adalah kartu as ayah." Seminggu kemudian, Jono masuk kamar mandi dan melihat ayahnya sedang bersenang-senang. Dia bertanya, "Apa yang ayah lakukan?" Ayahnya berkata, "Ayah sedang bermain kartu." "Di mana kartu as ayah?" Jono bertanya. Ayahnya menjawab, "Nak, kamu tidak membutuhkannya jika kamu memiliki tangan yang bagus." Seorang istri pergi bekerja. Ketika dia kembali, dia menemukan sepasang daleman yang bukan miliknya di lemari pakaian. Marah, dia mempertanyakan hal itu kepada suaminya. Suaminya berkata, "Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak mencuci pakaian." Jadi, sang istri mendatangi pembantu mereka yang masih muda dan menanyainya. Dengan geram pembantu itu menjawab, "Nyonya, bagaimana saya bisa tahu? Daleman ini bukan milik saya. Saya bahkan tidak pernah memakai celana dalam. Kalau nggak percaya, tanya saja pada suami Nyonya." Jono berjalan keluar di teras dan melihat seekor gorila di pohon di halaman depan rumahnya. Dia menghubungi bagian kontrol hewan. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pria muncul dengan tangga, pitbull, dan senapan. Pegawai kontrol hewan berkata, "Saya akan mengeluarkan gorila dari halaman Anda. Saya akan menggunakan tangga untuk memanjat pohon dan mengguncang cabang tempat gorila itu." Pitbull dilatih untuk mengejar apapun yang jatuh dari pohon dan menggigit dia, sehingga saya bisa memasukkannya ke dalam truk. Jono berkata, "Oke, saya mengerti untuk apa tangga dan pitbull itu, tetapi untuk apa senapan itu?" "Oh, itu untukmu. Kalau saya jatuh dari pohon, bukan gorilanya." Ketika saya berada di halte bus, saya melihat seorang gadis cantik yang sedang menatap saya. Pertama, saya kira mungkin dia naksir sama saya. Jadi saya juga memperhatikannya dan mengedipkan matanya. Kemudian saya akhirnya mengerti bahwa dia telah kentut dan melihat saya, apakah saya merasakan atau tidak. Sebuah bus penuh orang lanjut usia melaju di jalan raya ketika seorang wanita tua menepuk sopir bus itu di bahunya. Dia menawarkan kepada sopir itu segenggam kacang mete, dan sopir itu menerima dan memakannya sambil mengucapkan terima kasih. Setelah kurang lebih 15 menit, dia menepuk bahu sopir itu lagi, dan dia menyerahkan segenggam kacang mete kepadanya. Nenek itu mengulangi hal ini sekitar 8 kali. Pada saat yang ke-9, ia bertanya kepada wanita tua itu mengapa mereka tidak makan kacang mete itu sendiri. Dan nenek itu menjawab bahwa itu tidak mungkin dilakukan, karena dengan gigi palsu, mereka tidak bisa mengunyah kacang itu. "Lalu mengapa Anda membelinya?" tanya sopir itu bingung. Wanita tua itu menjawab, "Kami tadi membeli sekotak Silver Queen dan hanya suka menghisap coklat yang menempel di kacang mete itu." Seorang wartawan TV sedang mewawancarai seorang penjual jamu yang sukses. "Mbak, apa rahasia sukses jual jamu?" tanya wartawan. Mbak Jamu menjawab, "Anu mas, setiap pagi sebelum melangkah jualan selalu saya lihat burung suamiku dulu." Maksudnya?" tanya wartawan lagi. "Kalau burungnya arah kiri, saya mulai langkah keluar rumah ke arah kiri. Kalau ke kanan, saya langkah keluar ke arah kanan," jawab Mbak Jamu. Wartawan lanjut bertanya, "Oh, begitu ya. Kalau burungnya tegak lurus ke atas?" Mbak Jamu menjawab dengan tersipu malu, "Ya saya libur mas, nggak jualan jamu." Di suatu ruang tunggu, duduklah 3 orang suami sambil membicarakan istri-istri mereka. Suami pertama, "Saya heran, istri saya kok tingkahnya aneh-aneh. Masa dia bilang ingin beli DVD player, padahal TV aja kita nggak punya." Suami kedua, "Istri saya lebih aneh lagi, Pak. Maksa-maksa minta beli tabung gas, padahal kompor di rumah kami masih kompor minyak." Suami ketiga, "Wah, istri saya paling aneh banget, Pak. Dia bilang mau tugas keluar kota, dia bawa 10 kondom, Pak, bayangin. Pak, 10 buah, dia nggak mikir apa ya? Mau dipasang di mana itu kondom? Dia kan wanita." Suatu malam,
Suami istri sedang tertidur nyenyak ketika tiba-tiba anjing milik tetangga menggonggong begitu keras. Mereka sangat terganggu. "Bapak mau kemana?" tanya sang istri. "Mau keluar sebentar," jawab sang suami. Beberapa saat kemudian, sang suami masuk lagi dan bermaksud hendak tidur lagi. "Apa yang kamu lakukan di luar?" tanya sang istri. Suaminya pun menjawab, "Saya masuk ke halaman tetangga. Saya bawa anjingnya ke halaman kita dan mengikatnya di sana." "Kenapa harus begitu, kan anjing itu tetap menggonggong?" tanya sang istri. "Biar tetangga kita tahu rasanya diganggu gonggongan anjing tetangga," jawab sang suami. Pada saat pelajaran biologi, guru bertanya pada murid-murid, "Coba kalian sebutkan nama hewan yang hidupnya bisa di dua alam," kata guru. Seorang murid menjawab, "Katak, Bu, karena bisa hidup di darat dan di air." Bu guru lanjut berkata, "Pinter. Sekarang Jono nama hewan lainnya yang bisa hidup di dua alam." "Babi ngepet, Bu guru, karena ada di alam nyata dan alam gaib," jawab Jono. Seorang pemuda bertemu dengan seorang gadis yang sama-sama merupakan pemain musik dan membawanya pulang. Setelah berbicara, mereka menanggalkan pakaian, naik ke tempat tidur dan bercinta. Setelah beberapa menit, gadis itu mulai tertawa. Pemuda itu bertanya, apa yang membuat gadis itu tertawa? "Saksofonmu," jawabnya. "Agak sedikit kecil ukurannya." Terluka mendengar komentar itu. Dia menjawab, "Ya, mungkin karena sekarang digunakan bukan di kafe, tetapi di stadion. Seorang pria bertemu seorang wanita di dalam sebuah lift. Anda akan kemana hari ini?" Pria itu bertanya, "Aku akan pergi ke donor darah." "Anda dapat uang berapa untuk donor darah?" "Sekitar 200.000. "Wow," kata pria itu. "Hari ini saya akan menyumbangkan sperma, dan bank sperma membayar saya 2 juta. Wanita itu marah dan keluar dari lift. Keesokan harinya, pria dan wanita ini bertemu lagi di lift. "Senang bertemu Anda lagi. Anda akan pergi kemana hari ini?" "Bank sperma," kata wanita itu dengan mulut penuh. Anak-anak TK sedang berjalan-jalan menjelajahi museum untuk mengamati benda-benda purbakala. Kemudian mereka melihat mumi. "Wah, muminya seram ya," kata anak pertama. "Iya, seram," sambung anak kedua. Anak pertama lalu bertanya, "Terus, angka 2250 SM itu maksudnya apa?" "Mungkin itu dulu nomor plat mobil yang nabrak dia sampai tewas," jawab anak kedua. "Seorang profesor pelupa sedang diperiksa oleh petugas kereta api. Apakah dia memiliki tiket atau tidak, tetapi ia tidak bisa menemukan tiketnya. Petugas berkata, 'Silahkan Bapak cari dulu, nanti saya kembali lagi.' Ketika petugas datang kembali, si profesor belum juga menemukan tiketnya. Si petugas berkata, 'Okelah, saya percaya Bapak pasti membeli tiket.' Sang profesor menjawab, 'Terima kasih, tetapi saya tetap harus menemukan tiket saya karena saya tidak tahu saya harus turun di mana. Karena kapalnya rusak kena badai. Seorang perjaka dan perawan terdampar di sebuah pulau tidak dikenal. Keadaan mereka sudah tidak karu-karuan, compang-camping, sehingga hal-hal yang sebelumnya pernah mereka lihat jadi terlihat. Setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya si perjaka tidak tahan lagi dan bertanya, 'Sebelumnya saya mohon maaf, itu apa sih?' tanya sang perjaka sambil menunjuk alat vital si perawan. 'Oh, ini neraka. Kamu tidak boleh dan dilarang mengetahuinya,' jawab si perawan. Kemudian mereka saling diam lagi. Lama-lama, si perawan tidak tahan juga dan bertanya, 'Sebelumnya saya juga mohon maaf, itu apa sih?' tanya si perawan sambil menunjuk alat vital si perjaka. 'Oh, ini setan. Kamu juga tidak boleh tahu tentang ini.' Si perawan spontan menjawab, 'Kalau begitu boleh dong, setan masuk neraka.' Mama, apa yang Mama lakukan dengan memantul-mantul di perut ayah tadi malam? Mama harus melakukan itu, atau perut ayah menjadi sangat gemuk. Memantul membuatnya kurus. Itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Karena babysitter selalu meniupnya kembali kalau pas Mama pergi. Seorang nenek bertanya kepada cucunya.
Sebenarnya quick count itu apa sih, Cu? Quick count itu hitung cepat hasil pemilihan umum, Nek, jawab cucunya. Hitung cepat bagaimana? Aku kok belum jelas, tanya si nenek sekali lagi dengan nada kebingungan. Zaman sekarang kan sudah maju, Nek. Kalau pagi diadakan pencoblosan, malamnya sudah bisa diketahui hasilnya. Begitu, Nek, kata sang cucu. Tetapi si nenek berkata, ya masih maju zaman dahulu. Pemilu belum dimulai, sudah tahu hasilnya. Seorang istri berkata, coba lihat pria lucu yang banyak tertawa sambil minum itu. Sang suami menjawab, siapa dia? Sang istri menjawab, nah, 5 tahun yang lalu, dia adalah pacarku dan aku menolaknya untuk menikah. Wah, senangnya. Dia sampai sekarang masih merayakan kebebasannya, kata sang suami. Seorang dokter spesialis anak mencoba beramah tamah dengan pasien-pasiennya sebelum prakteknya dimulai. Wah, manis sekali nih si kecil. Siapa namanya? Tanya dokter. Pasien 1 menjawab, Aya. Dokter lanjut bertanya, wah, ibunya pasti ngidam ayam. Yah. Nah, kalau si cantik 1 ini siapa nih namanya? Tanya dokter. Ika, jawab pasien 2. Wah, ibunya pasti ngidam ikan ya, sahut dokter. Tiba-tiba pasien ketiga langsung lari keluar. Ibunya menarik lengan anaknya sembari berkata, ayo Titi, kita pulang saja. Dalam sebuah kelas IPA, Jono mengeluhkan jawabannya yang disalahkan oleh Pak Guru. Pak Guru, saya protes, mengapa jawaban saya yang menyatakan bahwa air lebih mematikan daripada alkohol disalahkan? Kata Jono. Ya, memang salah. Memangnya apa alasanmu? Jawab Pak Guru. Dalam peristiwa Titanic banyak orang meninggal karena minum air bukan karena minum alkohol. Jawab Jono. Suatu hari Jono tidak pergi ke sekolah dan memberitahu kakeknya. Kek, kalau ada guru kesini bilang aku ya, bilang Jono. Kakek menjawab, emang kenapa Cu? Soalnya aku kemarin nggak berangkat sekolah, kata Jono. Beres, jawab kakek. Tak lama kemudian, kakek melihat dari jendela si guru sudah datang. Cu, ada bu guru kamu nih, cepetan sembunyi, kata kakek. Jono menjawab, kakek aja yang sembunyi, cepetan. Loh kok kakek sich? Kata kakek. Jono berkata, iya karena alasanku kemarin gak sekolah adalah karena kakek udah meninggal. Seorang istri pergi bekerja. Ketika dia kembali, dia menemukan sepasang celana dalam yang bukan miliknya di lemari pakaian. Istri kemudian marah dan mempertanyakan hal itu kepada suaminya. Suaminya berkata, aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak mencuci pakaian. Jadi, sang istri mendatangi pembantu mereka yang masih muda dan menanyainya. Dengan geram pembantu itu menjawab, Nyonya, bagaimana saya bisa tahu? Celana dalam ini bukan milik saya. Saya bahkan tidak pernah memakai celana dalam. Kalau nggak percaya, tanya saja pada suami Nyonya. Jono adalah seorang sopir taksi. Dia sangat menyukai pekerjaannya. Suatu kali dia bercakap-cakap dengan penumpangnya yang bernama Joni yang hendak pulang ke rumah. Saya mencintai pekerjaan saya. Saya adalah bos bagi saya sendiri. Tidak ada yang memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, kata Jono. Joni lantas menjawab, nah, sekarang belok ke kiri. Ada 3 orang preman yang sedang mabuk. Lalu mereka naik taksi. Karena supir itu tahu mereka sedang mabuk, jadi supir hanya menyalakan mesin saja terus dimatikan lagi. Lalu supir taksi bilang, Bang, sudah sampai nih. Preman yang pertama turun lalu bayar. Yang kedua turun bilang terima kasih. Preman yang ketiga turun lalu menampar supir. Wah, supir itu gemetar takut ketahuan karena menipu si preman. Kemudian supir beranikan bertanya, kenapa tampar saya, Bang? Preman itu menjawab, terlalu kencang kau bawa mobil. Itu membahayakan nyawa kami tahu. Ada 3 orang preman yang sedang mabuk. Lalu mereka naik taksi. Karena supir itu tahu mereka sedang mabuk, jadi supir hanya menyalakan mesin saja terus dimatikan lagi. Lalu supir taksi bilang, Bang, sudah sampai nih. Preman yang pertama turun lalu bayar. Yang kedua turun bilang terima kasih. Preman yang ketiga turun lalu menampar supir. Wah, supir itu gemetar takut ketahuan karena menipu si preman. Kemudian supir beranikan bertanya, kenapa tampar saya, Bang?
Preman itu menjawab, "Terlalu kencang kau bawa mobil. Itu membahayakan nyawa kami tahu." Sebuah bus yang penuh dengan ibu rumah tangga yang sedang piknik jatuh tanpa ada yang selamat. Setiap suami menangis selama seminggu, tetapi satu suami terus menangis selama lebih dari 2 minggu. Ketika ditanya, dia menjawab dengan sedih, "Istri saya ketinggalan, bos." Seorang lelaki pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, "Dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu." Seorang lelaki pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, "Dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu." Seorang pasien pria yang sudah tua ke klinik dokter dengan keluhan yang serius. "Dok, Anda harus melakukan sesuatu untuk menurunkan gairah saya." "Ayolah Pak Mardi," kata dokter, "gairah Anda itu semua berada di kepala Anda." "Persis seperti itu apa yang saya maksud, saya minta Anda menurunkannya ke kepala bawah." Jono kecil pulang ke rumah sepulang sekolah. "Ayah, nilaiku buruk dalam bahasa Indonesia." "Mengapa?" tanya ayahnya. "Nah, guru mengajukan pertanyaan berikut kepada kami." Mariati memasuki kamar hotel bersama Budi dan keluar dari hotel bersama Andi. "Mariati itu sebagai apa?" "Mariati itu perempuan nakal, tentu saja," kata sang ayah. "Itulah yang saya katakan." Tetapi guru menjawab bahwa Mariati adalah subjek. Di ruang kuliah, seorang dosen senior sedang memarahi mahasiswanya. Dosen itu berkata, "Menjawab saja tidak becus. Malah bercanda dan ngobrol seenaknya. Menjawab soal aja juga nggak ada YJ tahu. Jadi percuma aja kuliah ini, hayo. Sekarang yang merasa dungu berdiri." Sang dosen membentak. Beberapa menit suasana hening. Tiba-tiba dari bangku belakang seorang mahasiswa berdiri. Dosen pun bertanya pada mahasiswa tersebut, "Jadi kamu yakin betul kamulah si dungu itu?" "Bukan begitu, Pak. Saya cuma tidak tega melihat Bapak berdiri sendiri." Alkisah di negeri Wakanda, pada musim kampanye, seorang politisi pulang ke rumah hingga larut malam karena baru saja berkampanye. Sambil melepaskan sepatu dan merebahkan diri ke ranjang, politisi itu berkata, "Wah, lelah juga, hari ini benar-benar melelahkan." "Aku juga merasa begitu. Seingatku, belum pernah aku merasa selelah ini," kata sang istri, yang pada hari itu mengikutinya berkampanye keliling. "Kau lelah? Bukannya aku yang berpidato terus-terusan? Kenapa jadi kamu yang lelah?" tanya politisi itu kepada istrinya. "Ya, aku lelah karena terpaksa harus mendengarkan semua omong kosongmu seharian ini," ungkap istrinya. Dua sahabat sedang berada di toilet. Obed dan Jono, tanpa sengaja si Obed melihat anunya si Jono. Obed bertanya, "Bro, kenapa barang lu ujungnya biru lebam gitu?" "Bini gue, bro," jawab Jono. Obed bertanya lagi, "Gila, diapain bro sampai biru begitu?" "Gak diapa-apain. Hanya diolesin tinta pilkada, katanya supaya nggak nyoblos lagi di tempat lain," jawab Jono.
Esto es lo que le va a pasar a todos ustedes que no hacen caso. Esta es una advertencia para todos ustedes. Te dije que te lavaran la boca. Not bad. Not bad, decime. Uf. Kita cika le parole. Z tymi babami to się nie da. Waktunya balas dendam. Eits, tak boleh dendam-dendam. Orang baik yang tersakiti itu memaafkan. Selibau. That was so fun. I think this is hers. Jono berlari masuk ke sebuah warung makan dan berteriak dengan marah. Siapa anak nakal yang mencoret-coret mobil saya dengan cat warna hijau? Seorang pria besar bertato mendekatinya dan berkata, "Saya yang melakukan, ingin mengeluh kepada saya?" "Tidak," kata si Jono. "Anu Pak, saya hanya ingin Mas tahu bahwa lapisan cat yang pertama sudah mulai kering." Jono naik busway dan duduk di sebelah ibu muda cantik. Kebetulan ibu muda itu baru mulai menyusui bayinya. Tapi ketika si ibu muda mau menyusui, si bayi menolaknya. Si ibu muda berkata, "Ayo sayang diminum, ntar mama kasih sama Om Yaiji di sebelah loh." Jono melirik ibu itu sambil tersenyum. 10 menit kemudian, bayi masih saja tidak mau minum ASI. Si ibu muda membujuk lagi. "Ayo dong sayang diminum susunya, nanti mama kasih Om yang di sebelah beneran loh." Karena tidak tahan merasa dipermainkan, tiba-tiba si Jono yang dari tadi duduk di sebelah ibu muda, itu pun angkat bicara langsung dan lantang kepada si ibu muda. "Hei, dengar baik-baik ya Mbak, tolong Mbaknya cepat ambil keputusan. Saya mestinya sudah turun di 4 halte, sebelumnya tidak jadi-jadi, cuma nungguin jadi dikasih ke saya. Apa tidak sih susunya?" 漫漫的天涯路是你的漂泊。你们这些女人反应太慢了。不要溜了。突来的消息啊！开着马有
散的了。漫漫的天涯路是你的漂泊。你们这些女人反应太慢了。不要扭了。突来的消息，哪可忍心你？当年我铁骨峥嵘守过手。Gerçekten ödemece. 还快！哎，骑电动车不能拉人，知不知道？下。对了，往前一点，开始啊！笑了。Jono yang adalah seorang pemuda desa diindikasikan kena stroke ringan. Dengan nada tinggi, Jono berkata kepada dokter yang memeriksanya. Jono bertanya pada dokter, "Penyakit apa yang ada di dalam diri saya, dokter?" "Stroke," jawab dokter. Jono menjawab, "Apakah dokter sudah gila? Masa penyakit saya sampai 1 truk?" Pak Anto yang baru pulang dari kantor segera disambut oleh anaknya. "Ayah, tadi ada tamu mencari ayah. Katanya, ayah dan dia pernah sama-sama satu kelas waktu SD," cerita anaknya. "Oh ya? Bagaimana ciri-ciri orang tersebut?" Pak Anto bertanya dengan penasaran. Anaknya berpikir sejenak lalu menjawab, "Gemuk, botak, dan berkumis." "Mustahil, waktu SD. Ayah tidak memiliki teman yang botak dan berkumis. Kalau gemuk sih, ada." Jono duduk di kelas 2, dan ketika sedang mengikuti pelajaran, ia melihat keluar jendela dan melihat 2 anjing sedang kawin di halaman sekolah. Dia melompat dan berteriak, "Hei, teman-teman, lihat itu!" Ibu guru segera berlari ke jendela dan menutup tirai jendela kelas. Seorang gadis kecil di barisan depan berkata, "Guru, apa yang anjing itu sedang lakukan?" Guru mengatakan bahwa anjing di atas patah kaki depannya dan anjing di bagian bawah itu membantu dia pulang. Jono kemudian berkata, "Bu Guru, bukankah itu seperti kehidupan? Anda mencoba untuk membantu seseorang keluar, dan akhirnya malah ditusuk dari belakang?" Suatu ketika ada seorang wartawan sedang meliput peristiwa kecelakaan. Karena banyak orang yang mengerumuni lokasi kecelakaan, wartawan tersebut tidak dapat menerobos untuk melihat korban dari dekat. Setelah berpikir keras, wartawan itu mendapat ide. "Minggir-minggir semua, saya ayah korban," ia berseru. "Saya minta jalan." Benar saja, kerumunan itu membiarkan dia lewat. Semua mata terarah kepada wartawan tersebut. Wartawan itu dengan gagahnya berkata dalam hati, "Berhasil juga." Ketika sampai di tengah kerumunan, ia terpana melihat seekor anak monyet tergeletak tak berdaya. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya bahwa adalah penting bagi kita untuk membuat orang lain senang. "Sekarang, anak-anak," kata guru itu, "siapakah yang sudah membuat orang lain menjadi senang? Ayo ceritakan kepada teman-temanmu." Seorang anak kecil berkata, "Saya Bu Guru."
Kemarin saya sudah membuat seseorang merasa senang. Oh ya, siapakah orang yang sudah kau buat senang itu, Jono? Tanya Bu Guru. Oma saya, Bu. Kemarin saya diajak ke rumah Oma dan saya main di kamarnya selama 3 jam. Lalu apa yang terjadi? Tanya gurunya. Lalu saya bosan dan berkata, Oma, saya mau pulang. Lalu Oma saya bilang, bagus sekali, Oma senang kalau kamu pulang. Kenapa tidak dari tadi pulangnya? Suatu hari, seorang anak memanjat pohon mangga, hendak mencuri mangga. Tiba-tiba, ia kepergok sama yang punya pohon. Pemilik pohon berkata, Hei, sedang apa kamu di situ? Anak itu menjawab dengan gugup, Anu Pak, saya lagi cari sarang burung. Buat apa? Tanya pemilik pohon. Anak tambah gugup. Buat bikin rujak, Pak. Seorang anak laki-laki masuk ke tempat lokalisasi dan mengatakan dia ingin pramuria yang terinfeksi AIDS. Petugas di meja resepsionis mengatakan untuk ke kamar nomor 9. Dia pergi ke kamar dan melakukan urusannya. Ketika ia meninggalkan wanita di resepsionis, bertanya kepadanya, mengapa ia ingin terinfeksi AIDS? Anak itu menjawab, ketika aku pulang, aku akan tidur dengan babysitter, lalu ayahku akan tidur dengan babysitter, dan ayah akan tidur dengan ibuku. Kemudian di pagi hari ibu akan bercinta dengan tukang susu dan bajingan itu yang menabrak mati anjingku. Hari ini jadwal pelajaran bahasa Inggris. Ibu guru bertanya kepada beberapa murid. Apa bahasa Inggrisnya pintu, Din? Tanya Bu Guru pada Udin. Door, Bu. Jawab Udin sambil ngemut pensil. Kalau buka pintu apa? Open the door, Bu. Pinter sekali kamu. Terus kalau pintunya nggak dibukain, apa coba bahasa Inggrisnya, Din? Gedor-gedor, Bu.